Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan kami kelompok PKM Kewirausahaan dari Fakultas Ilmu Keperawatan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Oktaviani, jurusan Ilmu Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan sebagai ketua dari PKM Kewirausahaan. Perkenalkan, saya Almeida Fitria dari jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, saya Novelan Wijaya, jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan. Perkenalkan, saya Raden Ajeng Nurizky Utami Prawiro dari jurusan Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan. Oke, baik. Untuk PKM Kewirausahaan yang kami ajukan dalam proposal berjudul MOBIT atau mengontrol komorbid, yakni aplikasi pengontrol komorbid khususnya hipertensi dan diabetes mellitus. Latar belakangnya yang pertama ialah komorbid ini disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Tentunya yang bisa dimodifikasi adalah faktor lingkungan, sedangkan yang tidak atau bawaan ialah faktor genetik. Lalu sebenarnya banyak penyakit yang terkandung dalam komorbid ini, namun memang didominasi oleh hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi sendiri disebut sebagai the silent killer karena tidak terlihat namun fatal jika tidak segera diatasi dan diderita oleh 1,13 miliar masyarakat di seluruh dunia. Adapun gejalanya ialah pusing, sakit kepala, sesak nafas, serta hidung yang berdarah. Untuk komplikasinya itu ada stroke, kehilangan penglihatan, disfungsi seksual, serangan jantung, gagal jantung, serta gagal ginjal. Lalu berkaitan dengan pandemi sekarang ini, di mana banyak masyarakat yang meninggal akibat adanya komorbid, dan penyebab tertinggi kematian pada pasien COVID-19 dengan komorbid adalah hipertensi. Prevalensi hipertensi sendiri ialah 32% dengan rincian 13,5% pada pria dan 13,1% pada wanita. Lalu untuk diabetes mellitus sendiri itu merupakan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia dan disebabkan karena adanya gangguan utilitas pada insulin sehingga klien tidak bisa mengelola glukosa di dalam tubuh. Prevalensi diabetes mellitus pada kasus kematian COVID itu berkisar pada 18% dan mengalami peningkatan prevalensi dari 9% menjadi 37,2% pada wanita dan dari 8,6% menjadi 30,3% pada pria. Meningkatnya prevalensi dan rendahnya perhatian ini itu menjadi latar belakang pembuatan aplikasi, di mana aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pengontrolan komorbid dan juga sebagai cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Aplikasi ini juga dibuat semudah mungkin untuk dapat digunakan oleh berbagai kalayak. Untuk rumusan masalahnya, komorbid hipertensi dan diabetes mellitus itu dapat berakibat fatal jika tidak segera diatasi. Kasus kematian yang meningkat dan terbatasnya masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan itu juga menjadi perumusan masalah dan adanya upaya pembuatan aplikasi ini untuk mengontrol dampak komorbid. Lalu untuk tujuannya untuk mengontrol komorbid khususnya di hipertensi dan diabetes mellitus dan adanya fitur video diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk keluarannya diharapkan aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk video edukasi diharapkan dapat tercipta, lalu adanya artikel yang memuat informasi, tips and trik bagi penderita hipertensi dan diabetes mellitus, serta data komorbid hipertensi dan diabetes mellitus yang dapat dimanfaatkan oleh layanan kesehatan. Untuk manfaatnya bagi kami mahasiswa itu sebagai upaya untuk mengembangkan suatu kreativitas untuk menciptakan inovasi produk yang berguna bagi masyarakat dan sebagai sarana pengembangan masyarakat dalam membangun relasi dengan alumni keperawatan. Untuk bagi masyarakat diharapkan dapat meminimalisir gejala berat dan juga mengurangi risiko paparan virus SARS-CoV-2 sebagai pencetus adanya penyakit COVID-19. Selanjutnya, mengenai gambaran umum dari usaha kami, yaitu komorbid sendiri adalah penyakit bawaan yang diderita oleh seseorang. Komorbid yang paling banyak ditemui yaitu ada hipertensi dan diabetes mellitus. Berkaitan dengan keadaan saat ini yaitu COVID-19, seorang dengan penyakit bawaan merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar oleh virus. Adanya pandemi COVID-19 juga membuat masyarakat ini kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, di sini kami berencana untuk membuat aplikasi MOBIT untuk mengontrol komorbid hipertensi dan diabetes mellitus. Selanjutnya, bentuk kepemilikan dari aplikasi MOBIT adalah general partnership, yaitu usaha yang dimiliki bersama oleh para pencetus ide. Selanjutnya, yang kita ketahui bahwa fitur chat ini sudah banyak dijumpai masyarakat pada aplikasi kesehatan lainnya. Namun, MOBIT di sini menghadirkan fitur chat bersama dengan nurse dan rujukan pada nurse spesialis yang dikhususkan pada pasien komorbid hipertensi dan diabetes mellitus. Selain itu juga, artikel kesehatan mengenai hipertensi dan diabetes mellitus ini mempermudah pengguna dalam mengakses informasi yang berfokus pada dua jenis komorbid tersebut. Keunggulan dari MOBIT adanya fitur artikel mengenai komorbid, chat dengan nurse,
video edukasi, makanan yang dianjurkan pada penderita hipertensi dan diabetes mellitus, serta tips and trik mengenai komorbid. Nah, selain itu juga apabila pasien mengalami kondisi yang buruk, maka pasien ini akan dapat langsung dihubungkan dengan nurse spesialis. Aplikasi Mobit ini akan dirancang dengan desain yang menarik dan sederhana agar para pengguna ini dapat lebih mudah mengakses aplikasi tersebut. Dan ini adalah gambaran dari aplikasi Mobit. Gambar yang pertama, ini ada tampilan awalnya, kemudian yang kedua ini ada tampilan bagi pengguna yang lama, dan yang ketiganya ada tampilan pengguna yang baru, bisa diisi berupa alamat email, kemudian nama pengguna, kata sandi, dan konfirmasi kata sandinya. Selanjutnya ini bagian gambar yang keempat, ini ada tampilan profil penggunanya. Yang kelima kita juga bisa mengetahui updatean mengenai COVID-19 dan juga menu beranda artikelnya. Next. Kemudian gambar yang ketujuh ini adalah tampilan dari video edukasi. Kemudian yang kedelapan ini adalah tampilan dari menu kirim pesannya. Dan yang kesembilan ini ada menu pengatur. Ya, selanjutnya mengenai target pasar dari Mobit sendiri adalah masyarakat dengan komorbid hipertensi dan diabetes mellitus, baik yang menderita COVID-19 ataupun tidak. Untuk promosi dan pemasaran aplikasi ini dilakukan melalui media sosial seperti bantuan teman ataupun influencer. Setelah usaha nanti kita berkembang, jaringan pemasaran ini akan diperluas lagi untuk mencakup masyarakat di seluruh Indonesia. Kemudian kompetitor yang dihadapi adalah aplikasi dengan beberapa fitur yang sama, seperti penyedia layanan online lainnya. Gitu, fitur yang sama ini mencangkup chat dan artikel kesehatan, tetapi difokuskan pada profesi kesehatan lainnya. Selain itu juga artikel di sini, artikel kesehatan menyajikan informasi yang sangat luas. Hal ini menyebabkan pengguna ini harus mencari terlebih dahulu artikel yang berkaitan dengan keadaan dirinya. Selanjutnya, analisis ekonomi. Pada proses perancangan, pembuatan, pengujian, dan pemasaran Mobit, modal investasinya adalah sebesar 5.215.000. Selanjutnya. Nah, berikut rincian modal kerja per bulannya adalah 870.000. Kemudian untuk 3 bulannya adalah 2.610.000. Selanjutnya, ya, kami merencanakan aplikasi Mobit digunakan oleh 20 klien setiap harinya dengan biaya bahan untuk melakukan penggunaan aplikasi Mobit sebesar 29.000 per penggunaan. Kemudian penggunaan aplikasi dalam bentuk penggunaan fitur dikenakan biaya sebesar 35.000. Untuk penghitungan BEP-nya menghasilkan 16.823 penggunaan layanan Mobit. Selanjutnya, jadi Mobit perlu digunakan sebanyak 16.823 kali dan akan terjadi keuntungan mulai pada 16.824 atau sebanyak 120 minggu. Nah, hal ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan adalah 120 minggu terhitung lambat, namun dengan tujuan dan manfaat yang didapatkan, aplikasi ini layak dijalankan. Baik, selanjutnya di sini ada pelaksanaan mengenai pembuatan aplikasi, yaitu pertama persiapan. Jadi pertama menetapkan jenis aplikasi dan kami membuat aplikasi jasa. Kemudian juga menyusun materi kesehatan khususnya tentang komorbid hipertensi dan diabetes mellitus dan juga mengidentifikasi kebutuhan kerjasama dengan pihak eksternal dan dalam hal ini kami membutuhkan kerjasama dengan programmer dan juga sistem desainer. Selanjutnya, perencanaan pembuatan aplikasi dimulai dengan menyiapkan program komputer yang akan digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman, kemudian juga merancang flowchart cara kerja sistem pada aplikasi Mobit ini, selanjutnya merancang metode yang akan digunakan dalam aplikasi, dan juga merencanakan platform serta spesifikasi yang dapat menggunakan aplikasi Mobit, dan dalam hal ini kami berfokus pada Android. Kemudian masuk ke tahap pembuatan aplikasi, di mana pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman, kemudian juga membuat desain sistem, yang mana membutuhkan kerjasama dengan sistem designer dan juga tahap pemrograman backend yang melibatkan kerjasama dengan programmer. Kemudian masuk ke tahap uji coba aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas aplikasi dan juga mengidentifikasi apakah terjadi masalah yang mungkin terjadi pada aplikasi. Nah, uji coba ini dilakukan dengan debugging, yaitu mengidentifikasi dan menghapus bug atau kesalahan software dalam aplikasi yang bisa menghambat kegunaan aplikasi dan juga mengevaluasi kesalahan software tersebut. Kemudian masuk ke peluncuran dan publikasi aplikasi, yaitu dilakukan ke Google Play Store. Dan untuk publikasi aplikasi ini, isi publikasinya yaitu tentang promosi dan pemasaran informasi tentang kegunaan dan juga cara penggunaan aplikasi Mobit. Bisa dilakukan dengan media sosial ataupun bantuan teman dan pihak lain yang berpengaruh luas, misalnya influencer. Selanjutnya, biaya dan jadwal kegiatan. Berikut adalah ringkasan anggaran biaya kegiatannya sebesar 9.820.000. Kemudian berikut adalah jadwal kegiatan selama 5 bulan pelaksanaan. Selanjutnya, ya, berikut rincian anggaran biaya kegiatannya untuk peralatan dengan total 1.640.000, bahan habis pakai dengan total 1.620.000, perjalanan 560.000, kemudian dan lain-lain adalah 6 juta, sehingga totalnya 9.820.000. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.